Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daviana Azhara dengan nomor pokok mahasiswa 2154015160024. Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Di video kali ini, saya akan memberikan konseling kepada keluarga berencana, sebuah percakapan antara seseorang atau pemberi konseling dengan klien untuk keluarga berencana meliputi tujuan reproduksi, kebutuhan, keadaan, serta pilihan dan hal yang menjadi perhatian, kekhawatiran klien. Iya, selamat masuk. Selamat pagi, Bu Bidan. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Silakan, Bu. Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Dengan siapa? Ibu siapa nih sebelumnya? Saya Ibu Muria Jayanti. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau bertanya nih, Bu. Iya, bagaimana, Bu? Saya ingin memasang KB. Iya. Tapi saya masih bingung dengan jenis-jenis KB itu kan sekarang banyak ya, Bu ya. Iya. Kira-kira KB apa sih yang bagus, Bu Bidan? Oh, jadi sebelumnya di sini Ibu ingin pasang KB untuk keluarga berencana ya, Bu? Iya. Sebelumnya Ibu punya anak berapa, Bu, di rumah, Bu? Saya punya anak dua. Kira-kira umurnya berapa tahun, Bu? Tidaknya? Anak yang pertama usia 6 tahun. 6 tahun. Yang kedua 2 tahun, Bu Bidan. Baik, Bu. Jadi di sini saya jelasin dulu ya, Bu, ada banyak jenis alat kontrasepsi, Bu. Yang pertama itu ada AKDPR, alat kecil yang dipasang dalam rahim ibu. Yang kedua itu ada pil KB, pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga itu ada pil suntik, Bu. Nah, pil suntik itu ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Terus ada juga susuk AKBPP, Bu, alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam kulit. Selanjutnya, nanti saya akan jelasin ya, Bu. Yang pertama ini adalah alat kontrasepsi AKDPR ya, Bu. AKDPR ini merupakan alat kecil yang dipasang dalam rahim. Rangkanya itu adalah rangka plastik yang lentur dengan tembaga dan benang. Sangat efektif sekali nih, Bu. Tidak tergantung pada daya ingat. Ya. Ini gimana, Ibu ingin tanya, Bu? Tapi kalau AKDPR ini kira-kira dicabutnya kapan ya, Bu Bidan? Nah, dicabutnya ini setelah 3 bulan, Bu, pemasangan. Nah, setelah itu akan dipasang lagi, jangkanya selama 1 tahun. Terus ada efek sampingnya nggak dari Efek AKDPR sampingnya itu ini, biasanya Bu Bidan? kembali normal setelah 3 bulan ya, Bu. Jadi, Bu, pada AKDPR ini tidak memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Bukan tanda-tanda penyakit ya. Di sini bisa saya jelaskan tubuh perlu untuk penyesuaian untuk yang pertama. Yang kedua, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Mungkin itu efek sampingnya ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu, di bagian efek samping ini? Sudah sangat jelas, Bu Bidan. Baik. Kita lanjut ya, Bu, ke alat kontrasepsi yang kedua. Ya, Bu Bidan. Selanjutnya adalah pil ya, Bu. Pil ini diminum 1 kali setiap hari. Keuntungan pil ini adalah pil mengandung hormon estrogen dan progesteron. Kalau misalnya kita pakai ini, Ibu udah siap minum setiap hari, Bu? Takut kadang kalau pil, takut kadang lupa ya, Bu Bidan. Iya. Nah, ini tuh ada efek sampingnya, Bu. Biasanya ada flek, diantaranya masa haid, sakit kepala, atau nyeri payudara. Nah, separuh pemakaian pil ini tidak pernah mengalami efek samping, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu, perihal pil ini? Sudah cukup jelas, Bu Bidan. Baik. Selanjutnya kita jelasin ke bagian KB suntik ya, Bu. Yuk. Ya. Selanjutnya di sini adalah suntik selama 3 bulan. Suntik KB 3 bulan ini mengandung DMPA. DMPA di sini adalah depomedrosiprogesteron asetat. Nah, suntikan ini mengandung hormon progestin tapi tidak ada estrogennya. 1 suntikan setiap 3 bulan, sangat efektif, mudah berhenti, tapi perlu waktu untuk dapat hamil ya, Bu. Aman bagi hampir semua ibu. Merubah haid bulanan, tidak melindungi terhadap HIV dan IMS. Selanjutnya di sini ada suntik bulanan ya, Bu. Suntik bulanan ini dilakukan 1 suntikan setiap 1 bulan, mengandung hormon estrogen progesteron. Harus diingat, Bu, pada saat ini untuk datang ke klinik setiap bulan, tidak perlu persiapan ketika bersenggama, tidak perlu menyiapkan alat kontrasepsi di rumah. Sangat efektif, aman bagi hampir semua ibu. Beberapa mengalami efek samping, tapi tidak berbahaya, Bu, untuk suntik bulanan ini, dan tidak melindungi dari HIV dan IMS. Oh iya. Pada suntik bulanan ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu?
Nah, iya Bu Bidan, apa ya efek samping dari suntik bulanan ini? Oh, efek sampingnya di sini ada seperti mual, sakit kepala, dan haid tak teratur. Biasanya hilang berkurang setelah 3 bulan pertama, Bu. Jadi kalau misalnya pakai suntik bulanan ini, Ibu nggak usah khawatir kalau sakit kepala atau sakit mual-mual ya, Bu. Oh ya, baik Bu Bidan. Yang terakhir ini adalah susuk AKBK ya Bu. AKBK di sini adalah alat kontrasepsi di bawah kulit. Nah, jadi dari semua KB di sini itu sangat efektif sekali karena pemakaiannya hingga 3 sampai 5 tahun. Nah, bentuk ini kapsul lunak tidak mengganggu klien selama dipasang. 1 atau 2 6 kapsul kecil yang diletakkan di bawah kulit dengan atasnya bergantung jenisnya ya. Efeknya selama 3 tahun, mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja. Apakah yang Ibu ingin bertanyakan, Bu? Kalau yang ini efek sampingnya apa ya, Bu Bidan? Efek sampingnya itu biasanya ada flek, Bu. Haidnya nggak teratur, tapi itu biasa, Bu. Tidak berbahaya dan tidak perlu dipermasalahkan. Bu Bidan. Baik, Bu, setelah saya jelaskan mengenai semua alat kontrasepsinya sesuai dengan kebutuhan Ibu, kira-kira Ibu akan menggunakannya yang mana ya, Bu? Saya mungkin akan itu ya, Bu Bidan, susuk atau AKBK. Itu kayaknya lebih efektif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan saya saat ini. Iya, betul. Dan untuk pemasangannya itu bagaimana ya Bu Bidan? Oke, di sini ada pemasangan dan pencabutan ya, Bu. Nah, pemasangan biasa selama 5-10 menit. Nanti kita jelaskan dulu, Bu, bahwa tindakan akan dilakukan oleh bidan-bidan terlatih. Nah, untuk pencabutan ya sekitar 15 menit. Biarkan dia merasakan dulu, Bu, bagaimana setelah di dalam kulit. Nanti saya akan jelaskan di sini ada contoh foto kapsulnya ya, Bu. Terus nanti akan dilakukan suntikan menghentikan nyeri. Gunanya ini untuk memasukkan obat-obatan bius lokal. Terus bidan akan memasang kapsul di bawah kulit pada sisi dalam lengan bagian atas. Pemasangan dan pencabutan dilakukan secara hati-hati. Hanya satu syarat kecil ya, Bu, dipasang di dalam kulit. Jadi, Bu, setelah saya jelaskan semuanya, Ibu bisa kapan dan siap kapan untuk memulai pemasangannya? Saya sih sebenarnya siap ya Bu Bidan, ya cuma saya harus bicara dulu dengan suami saya. Kebetulan suami saya sedang ada tugas, jadi setelah nanti saya berbicara dengan suami bisa langsung dilakukan. Bisa kapan saja kan ya Bu Bidan ya? Bisa, Bu, siap. Bisa. Nanti sebelum dilakukan kita ada yang kontrak lanjutan ya, Bu. Oh iya, baik Bu Bidan. Baik, Bu. Terima kasih ya Bu Bidan Ya. atas segala penjelasannya sampai saya akhirnya bisa menentukan KB mana yang akan saya pakai. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.